Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonamit pasang kalimantabe tindebehi ing giladuni dumawa ing tawang-tawang linepatno ing tulak mano. Nah, selamat datang lagi di podcast Formasi ya. Hari ini dan malam ini itu ada yang spesial karena kita kedatangan teman Ardi nih ya. Teman Ardi lama banget. Dia juga teman kuliah. Nah, silahkan diperkenalkan dengan Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Ardi. Wih. Ini teman lama di kampus. Dan sekarang alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khafandi, biasa dipanggil Simon. Nah, kita panggilnya Simon karena itu Simon. akan lebih relate dengan nanti apa yang kita mau sharekan ceritain ya. Oke. Kita itu teman satu kuliah dulu dan di salah satu universitas, memang satu-satunya kayaknya di Wonosobo ya. Ya tidak lain tidak bukan adalah Universitas Gaweane Mbah Mun alias Unsik. Dan ini apa ya? Dulu kita itu berada di prodi yang notabene itu paling apa ya? Paling sepi ya, sepi peminat. Paling unik dan paling sepi ya. Karena emang biasanya itu prodi itu ada beberapa kelas. Kalau ini cuma satu kelas saja gitu loh. Kita ngobrolin soal bagaimana sih dulu awalnya kita itu bisa sampai terjebak di jurusan yang paling unik ya. Kalau Mas Simon sendiri gimana? Dulu itu gimana ceritanya kok bisa sampai ke Unsik gitu loh? Ya, oke. Awalnya kita berangkat dari orang tidak punya ya. Maksudnya motivasi untuk kuliah itu sangat minim. Jadi kalau di desa terus bisa kuliah itu termasuk satu keberuntungan. Nah, alhamdulillah karena teman-teman jadi motivasi, jadi saya teringat bahwa suatu saat bisa membanggakan orang tua. Nah, waktu itu saya kumpul-kumpul sama anak-anak yang mau SBMPTN pada waktu itu 2014. Terus setelah itu mereka berpisah terus saya pikir kenapa enggak kuliah di Wonosobo aja. Nah, terus alhamdulillah saya matur sama ibu sama bapak, ya sudah kuliah rapopo ya wis ya. Berarti alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah. Awalnya seperti itu. Terus sampai ke jurusan sistem informasi. Nah, sistem informasi. Namanya tuh sempat ganti loh. Namanya sempat ganti. Informasi, terus manajemen informasi, terus manajemen informatika kayak salah. Kembali lagi ke sistem informasi. Sistem informasi. Aneh sekali ya. Aneh sekali itu. Aduh. Nah, awalnya itu saya SMK jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak lah. Jadi ya mungkin teman-teman tahu lah. Dan pada akhirnya ya sudahlah, linear aja, terus nyambung ke manajemen informasi pada saat itu. Nah, ternyata dalam perjalanannya ya menemukan teman-teman seperti Mas Ardi ini. Sangat konyol sekali. Jadi sekalian cerita ya dari sudut pandang Ardi ya. Dulu jadi dulu aku itu sekolah di SMK animasi di SMK 2 Wonosobo, kalau kalian tahu, karena itu SMK yang satu-satunya di Wonosobo yang ada jurusan animasinya. Emang dari SMP itu emang udah tertarik banget sama yang namanya animasi, terus anime, dan dulu belum sampai anime ya, dulu masih kartun-kartun Doraemon dan SpongeBob gitu loh. Shinchan, Disney gitu yang biasa-biasa gitu. Dan setelah lulus di situ itu pengennya itu malah pengen jadi seorang sutradara. Nah, jadi dari dulu emang saya suka banget soal broadcasting, terus teknologi penyiaran gitu, terus berada di industri kreatif gitulah. Dan waktu dulu itu pengennya itu kuliah di Jogja di jurusan broadcasting, kalau broadcasting film kalau dulu itu. Dulu ada doi di sana soalnya. Enggak. Jadi emang benar-benar niat pengen kuliah di broadcasting karena dulu prakernya itu kan di Jogja. Terus sempat kenal sama sutradara studio animasi itu. Terus
kayaknya kamu itu cocok untuk jadi sutradara gitu loh. Nah, itu memberikan motivasi iya. bagi saya. Nah, itu saking pingin-pinginnya terus apa ya? Pokoknya saat itu pinginnya itu harus di broadcasting gitulah karena pengen jadi jadi Sutradara. sutradara, jadi apa ya? Jadi bekerja di dunia perfilman gitu loh. Yang pikirnya saya itu sangat menyenangkan dulu. Nah, Dan waktu sampai itu heeh. dan sampai tersesat itu gimana itu? Nah, ini ceritanya saya teruskan. Kemudian pas mau daftar itu kan kalau di jurusan itu kan mahal ya terkenal karena emang dari peralatan dan lain sebagainya itu sekolah di perfilman itu mahal ya. Heeh. Terkenal seperti itu. Iya terkenalnya seperti itu dan saya juga bukan berasal dari keluarga yang apa ya, yang istilahnya omber lah nek cara Jawane gitu loh. Bukan berasal dari keluarga yang omber banyak gitu ya. Akhirnya itu saya urungkan itu padahal padahal udah tinggal bayar terus terus jadi sekolah di situ, kuliah di situ gitu loh. Udah daftar berarti? Udah daftar, tinggal bayar, daftar ulang waktu itu sampai kisarannya itu sampai belasan juta lah dan eh, keluarga keluarga aku tuh nggak mampu untuk mengadakan uang sebanyak itu ditambah lagi nanti kalau misalnya ngekos dan lain sebagainya. Karena itu juga berada di kayak universitas swasta begitu. Nah, setelah itu kan frustasi tuh. Frustasi, frustasi banget dan sempat mau nggak mau kuliah gitu loh. Ya udahlah aku tak kerja wae, Jok. Nanti kalau misalnya aku tetap mau ke broadcasting dan lain sebagainya, masih masih ada mimpi seperti itu, masih ada idealis Heeh. seperti itu. Kemudian dengan ajaibnya tiba-tiba itu Dapat sebenarnya hidayah. dapat surat yang dari itu loh, yang dari apa Program beasiswa. PCNU, PCNU Program itu beasiswa itu. program beasiswa PCNU salah satu organisasi yang bekerjasama dengan kampus Unsik. Salah satu adalah untuk mengadakan beasiswa. Jadi Heeh. ada banget keringanan di situ terus ya udah kenapa enggak gitu loh. Dicoba gitu loh. Dan ternyata yang ada itu jurusannya ada apa ya dulu yang ada ini Oh, arsitek terus elektro. elektro terus yang apa itu yang konsospol atau apa gitu yang politik-politik yang Ngaji-ngaji gitu. ngaji-ngaji yang jelas saya itu tidak apa tidak pas dengan saya yang apa yang sebelumnya sekolah di negeri-negeri terus gitu loh ya kan Ya. ya akhirnya ya udahlah ini kayaknya cocok sama animasi pikirnya Yang bau-bau komputer. ya bau komputer itu ini kayak animasi berarti ya ada komputernya gitu Ada loh. nyambung-nyambungnya. Ada nyambung-nyambungnya dan ternyata tidak. Oke dan setelah itu kita ketemu sama Simon juga ya. Ketemu sama Simon tuh pas pendaftaran coba kalau nggak salah. Kita pertama kali ketemu pas Ya. daftar ulang pas ada apa itulah yang inilah apa kayak tes itulah pokoknya ospek sebelum pre-ospek gitulah ya. Pre-ospek. Pre-ospek gitu. Dan ternyata apa gimana? Nah, berawalnya itu kan kayak emang udah settingan jadi males gitu lah ikut-ikut kayak gitu kan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin daftar kuliah ya mesti nggak apa-apa lah ikut seperti itu. Cari teman. Sebenarnya itu ada manfaatnya. Nanti kita bahas manfaatnya gitu loh. Jadi cari teman. Cari teman, cari apa ya gebetan juga bisa di situ. Karena emang salah satu teman dari kami juga dapat gebetannya di ospek. Iya. Ya gitu. Terus apa ya? Dari kuliah itu malah justru banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan tadinya gitu loh. Buat Mas Simon sendiri apa coba saya tanya? Apa hal yang tidak terduga yang setelah masuk ke sistem informasi atau manajemen informatika itu wah kok ngene ya gitu. Kok gitu ya gitu. Ya, yang pertama sebelum melangkah ke situ ya. Saya mau cerita dulu. Jadi awalnya itu mungkin awal menjadi mahasiswa itu masih suka minta jajan orang tua. Tapi setelah mulai masuk ke kampus jadi udah mulai malu terus ya piye carane lah. Nah, bahasa Jawanya seperti itu, piye carane ya. bagaimana caranya ya. Bagaimana caranya ben ojo kakean njaluk karo wong tua. Nah, terus seperti itu pikir saya ya bisa sambil nyambi. Nah, ternyata setelah masuk dengan kesibukannya karena waktu semester awal itu ada yang jam pertama jam 8, jam ke-6 sudah jam
5 sore. Itu jadi ya mungkin tidak memungkinkan waktu itu ataupun niat saya yang kurang kencang mungkin. Iya. Nah, setelah seperti itu, nah masuk Apa? ke pelajaran dan lain sebagainya ternyata hampir saya kira mengulang ya apa yang saya dapatkan di SMK gitu. Ternyata ya mungkin ada materi-materi yang masih nyantol atau pikir saya ada materi-materi yang lebih dari saya harapkan seperti itu. Tapi ternyata ya sama aja. Dan ternyata pesannya kalau di kampus itu ya tanggung jawab sama sendiri gitu. Mau saya kalau pingin maju ya belajarlah sendiri gitu. Karena materinya itu hampir sama. Algoritma terus ya kayak gitulah. Kalau buat kamu sama, kalau buat saya beda banget gitu. Nah itu mungkin ada teman kita yang dari jurusan otomotif juga ya. Itu udah benar-benar beda. Salah satunya gini lah. Saya ya itu basicnya kan di animasi. Animasi itu adalah seni, bukan keahlian, bukan teknik gitu loh. Animasi itu seni. Jadi ketika megang komputer itu yang dibuka itu bukan algoritma, bukan pemrograman, bukan coding, tapi kita bikin kita hanya cuma menggunakan software gitu loh, menggunakan software yang mereka buat gitu loh, cuma berkreasi gitu. Beda tapi dengan pada hasilnya sama, maksudnya tetap karya kan, tetap karya. Ya, mungkin cuma dengan karya yang berbeda. Tapi kan yang di poin yang kita pandang itu adalah pelajarannya atau mata kuliahnya itu udah benar-benar udah, aduh. Ketika anak animasi yang dulunya cuma bikin gambar di Corel atau di 3D Max itu pakai menggunakan aplikasi 3D Max, kita dihadapkan dengan database. Aduh, kiopo gitu. Ini apa? Ini database itu apa? Database itu apa gitu. Dan waktu itu jujur ketika semester pertama, kedua itu aku Arab metu ae lah, aku ora mudeng ini. Aku nggak bisa itu, aku nggak bener-bener nggak paham apa yang dipelajari di situ itu tentang data dan perekaman data. Nanti ada query juga, itu query yang 2 kali saya ngulang sama Pak Mahmudi. Pak Mahmudi itu guru dosen yang paling yang keren sih kalau menurut saya. Enak. Terus berikutnya apa nih Mon yang menurut kamu ini berkesan di awal kuliah gitu. Ya awal kuliah pertama ya mungkin masih canggung ya, mau saya sama teman-teman itu kan mungkin beda latar belakangnya, mungkin ada yang dari pondok, ada yang dari ya sekolah negeri, ada yang dari swasta, dan itu menjadikan kami satu keluarga yang utuh. Dan asiknya itu satu kelas hanya cuma 11 anak itu udah dipotong sama mahasiswa putri itu 3. Itu 3 ya. Jadi cowoknya itu cuma berapa? Cuma 8. Dan itu uniknya lagi kalau di setiap apapun yang acara kampus buat itu kita itu mencoba ingin ikut gitu loh. Contoh itu ada yang band-bandan itu yang band-bandan. Terus tapi kita kenalkan dulu ya mungkin teman-teman kita ya. Selain ada saya Ardi, terus Simon, terus ada Tata, ada Mas Nur Latif yang nanti kita akan cerita juga soal teman kita yang Nur Latif itu, kita harus cerita soal itu. Soalnya paling asik gitu. Dan Bima. Jadi orang-orang ini punya karakter sendiri, jadi kayak Power Rangers gitu loh. Basicnya gini. Basicnya saya dari animasi gitu loh ya. Orangnya itu emang agak emang suka guyon, suka seni, terus hal-hal yang berbau kreativitas ini saya suka. Terus Simon ini olahraga, tongbring. Ya. Terus ada lagi teman kita itu tongbring itu kan yang nggak tahu, tongbring itu rebana ya. Jadi rebana atau hajroh itu yang lagi terkenal kayak Habib Syekh dan lain sebagainya. Ini maksudnya juga punya grup terkenal. Nanti kita ngobrolin soal itu juga. Boleh. Yang kemudian itu ada yang namanya Bima. Bima ini sosok yang sebenarnya sangat unik karena dia itu tinggal di daerah blacklist atau apa ya zona hitam Wonosobo. Zona kalau kalian tahu, kalau belum tahu, Wonosobo itu emang terkenal dengan gento atau preman. Nah, salah satu desa yang emang terkenal dengan premannya itu adalah desanya dia gitu loh. Jadi pembawaannya emang seperti itu, keras. Jadi pembeda gitu loh. Jadi pembeda memang. Nah, itu emang jadi kayak karakter yang muncul
bahkan di apa ya, kayak kelas kita itu kan ekosistem yang kecil padahal itu, Oh, tapi kita paling kecil. beragamnya sungguh luar biasa Ya, gitu loh. benar. Ada juga teman kita Ade Dwi Yoga. Ade Dwi Yoga ini apa ya, Si Mbah Coding. Nek julukannya di kelas itu Mbah Coding. Mbak Coding, karena emang dia itu Expert banget. expert ya. Dia itu apa dulu emang di anu ya, Dia ikut develop itu ya. Dia ikut develop sebelum masuk kuliah. Jadi mungkin awalnya pun ingin mengembangkan skill mungkin. Nah, seperti itu. Dan sekarang itu juga terkenalnya dengan bapak usaha kayaknya. Bapak usaha. Bapak pengusaha kelas kita, karena emang dia yang istilahnya paling sukses dan paling lama untuk berusaha. Bahkan ketika kuliah pun dia biayai sendiri dengan usaha dia sendiri gitu, bikin usaha. Hebat. Hebat. Terus ada yang namanya si Hasan Pak Ustadz. Hasan ini apa, sosok yang saya bilang itu paling mungkin dewasa ya. Paling dewasa ya. Ya. Jadi apa ya, Hasan ini orangnya itu bukan apa ya, bukan yang mencolok banget ketika kayak si Bima itu beda banget sama Bima. Terus Hasan ini dia mungkin lebih ke bapak-bapaknya itu lebih. Soalnya mungkin karena dia sudah sering paling tua kayak juga. Paling sering bersosial di masyarakat mungkin ya. Jadi kalau di kalangan kampus sudah terlalu biasa kalau campur sama kita ya. Seperti itulah. Karena emang dia pun juga pengalamannya itu sebelum kuliah kan udah bekerja lama ya, udah pokoknya dia seniornya kita lah ya. Yang menjadi unik di jurusan kita itu bukan semuanya itu fresh graduate dari SMK gitu loh. Jadi backgroundnya itu beda-beda banget gitu loh. Itu yang menjadi pokoknya kuliah ini berkesanku cuma karena teman-teman gitu loh. Saya bertahan, maksudnya tadi kan saya udah bilang kan, saya itu salah jurusan, saya itu nggak suka dengan pelajarannya, dengan mata kuliahnya, tapi yang membuat saya itu bertahan dia teman-teman itu loh. Emang ya, karena emang berangkat dari keperbedaan. Gitu loh. Jadi kita saling menguatkan seperti itu mungkin. Kemudian juga ada yang namanya Tata. Tata ini sebenarnya satu angkatan dengan saya. Dia satu alma mater juga. Pas di SMK-nya dia jurusan otomotif, sementara saya di jurusan ini ya, di jurusan animasi ya. Yang membedakan Tata dengan yang lainnya itu apa ya? Bucin. Bucin. Dia itu sosok, misalnya ada teman kalian nih ya. Contoh gimana contohnya? Contoh, jadi dia kan setelah masuk kuliah tuh dia pacaran dari SMK, dan pacarnya pun juga satu kampus itu, cuma memang berbeda prodi gitu. Jadi kemana-mana itu ya sama dia gitu loh, sama pacarnya gitu loh. Jadi nek mau kumpul-kumpul sama teman itu kadang-kadang ini nih yang paling kemarin, yang dulu itu pernah ada cerita kan, kita mau bikin makrab untuk mahasiswa adik kelas kita lah ya, dan dia harus harus izin pacarnya dulu gitu loh, padahal kan kita panitianya itu loh, kakak tingkatnya. Kalau nggak izin itu nggak boleh gitu, dan itu akhirnya nggak dibolehin, ya udah dia nggak. Padahal cuma anak 11 itu tadi. Itu salah satu kebucinannya dia, dan ya kita pernah buat stiker juga. Anti bucin. Paling asik juga. Itu paling asik. Terus sama ada yang konyol lagi. Jadi kita itu salah satu organisasi yang tidak mau mengakui organisasi. Contoh ini, teman-teman semua di kampus itu kalau kita di kampus lagi nongkrong terus lihat aktivis jalan, itu paling sebel ya. Itu paling sebel. Dan sampai kita nempel stiker anti aktivis ya, seperti itu. Itu masih ada di helm saya, kalau bisa dilihat nanti kapan-kapan tak posting lagi di Instagram atau di mana. Itu emang kita sengaja, itu saya sih, tapi sama Simon juga ini berkompromi gitu. Bikin stiker yang isinya itu tulisannya anti aktivis gitu loh. Lulus mahasiswa anti aktivis, lulus tepat waktu gitu loh. Jadi foto kita itu nggak usah ikut aktivis gitu loh. Ngapain gitu loh. Waktu itu ngapain dan ikut aktivis gitu loh.
mending menjadi mahasiswa yang lulus tepat waktu, karena emang pandangan kita dulu itu ketika ada mahasiswa yang ikut aktivis itu malah mereka dominannya dan condong ke kegiatan aktivitas yang lain. aktivis. Jadi ke aktivitas Kampus itu kampusnya kayak yang utama yang perkuliahan itu jadi nomor ditinggalkan. 2. Nomor 2, nomor 3, ya seperti itu. Nah, ya mungkin ya itu cerita dari tadi itu kayak tak pikir-pikir saya gini konyol gitu dah. Maksudnya ya itu terorganisir tapi menolak aktivis. Itu sangat aneh sekali. Terus Sangat aneh. dan sampai waktu itu pun mau ditarik sama BEM juga ya. Mau ditarik sama BEM itu juga mau ditarik teman-teman yang anti aktif itu tadi. Nah, tapi sudah menjadi idealisme kita. Idealisme kita ya. Iya. Itu emang konsep yang unik. Iya. Konsep anti aktivis itu apa ya? Karena belum ada mungkin. Belum ada. Mungkin kalian ada yang kalau misalnya kita mahasiswa kupu-kupu gimana? Kita di statement enggak juga sih? Iya, ya mungkin gini, maksudnya kayak teman-teman yang misal kuliah ambil UKM atau kegiatan aktivitas yang lain di kampus nggak apa-apa, tapi jangan menyampingkan itu tadi, maksudnya urusan kuliah ya harus diselesaikan tepat waktu ataupun dengan kita bisa mengolah waktu kita, bisa mengatur pola waktu kita menjadi yang lebih bermanfaat ya. Insya Allah dengan aktivis tadi mungkin banyak pengalaman juga, Fik. Ya kan seperti itu. Nah, gini saya tak potong sebentar dulu ya. Yang dibenci itu kegiatan politiknya atau aktivitasnya. Saya itu malah ya monggo kamu dulu. Jadi kalau di kampus kita itu ya, Fik, ada yang memang organisasi itu terlalu dominan. Jadi kita nggak seneng di situ. Nah, jadi menjadi salah satu kekuatan yang mempengaruhi mahasiswa di situ gitu. Jadi yang kita tidak suka sebenarnya awalnya seperti itu. Nah, itu menjadi satu komunitas yang kita tidak senangi soalnya orangnya jadi seperti itu ya. Maksudnya semua kegiatan di kampus, misalnya ada BEM, ada kegiatan ospek lain, UKM yang lain, tapi itu didominasi dengan organisasi politik itu gitu loh. Maksudnya kalian bisa paham lah, misalnya ada kegiatan yang namanya itulah himpunan apa, terus himpunan mahasiswa apa gitulah, yang itu kan apa jauh dari inilah, politiknya udah sampai kampus-kampus dan lain sebagainya gitulah ya, yang terorganisasi besar itu yang ceritanya apa ya, yang terlalu mengakuisi mengakuisi ini ya, apa yang namanya pemerintahan atau apa ya namanya kekuasaan di kampus gitu loh. Jadi semuanya dipegang dengan organisasi itu, padahal itu organisasi di luar kampus, bukan organisasi UKM gitu loh. Benar. Nah, itu yang menjadi keresahan kami sebenarnya. Dan jadi kita melakukan penolakan tadi itu bukan tanpa alasan. Tanpa alasan. Jadi kita sudah punya kayak ya mungkin kita sudah pernah mencoba masuk dulu ya, sudah pernah masuk dulu organisasi. Ternyata ya doktrinnya, bahasanya dulu ya kayak teman-teman yang sudah di sana itu kayak mengajarkan kita untuk bersifat dominan itu, dan kita untuk mempengaruhi yang lain gitu. Nah, padahal organisasi yang kita tahu yang jelas kita pinginnya itu yang bisa mengeksplor diri kita yang jelas itu. Tapi ternyata kita dimanfaatkan seperti itu. Tapi kita nggak benci aktivis kok. Kita ternyata bikin organisasi, salah satunya ketika jadi kan prodi kita itu prodi yang paling terbelakang, maksudnya punya minoritas dan nggak ada yang peduli dulu, dan nggak ada yang peduli dulu. Dulu nggak ada yang peduli gitu. Waktu itu ya. Waktu itu nggak ada yang peduli gitu. Bahkan Amitnya ngomong nih ya, itu saking gilanya organisasi prodi kami, maksud saya prodi kami itu sama kakak tingkatnya aja nggak kenal. Iya. Sama kakak tingkat. Jadi padahal jumlahnya cuman ya belum sampai puluhan. Iya, yang menjadi mirisnya itu gini. Saya sendiri ya. Saya merasa kalau saya kuliah di SI itu, di manajemen informatika atau sistem informasi itu, ya cuma saya tok gitu loh. Lainnya nggak ada gitu loh. Karena kita nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak pernah kenalan dengan kakak tingkat
sebelumnya nggak ada organisasi itu mati, organisasi himpunan prodi atau jurusan itu mati gitu loh. Oh. Dan apa kita nggak menilai diri kita itu anti aktivis full gitu yang idealis. Nyatanya kita Juga menggerakkan teman-teman kita supaya kebetulan dulu itu kita keresahannya karena kita mau apa ya itu namanya KP, seminar KP, seminar kerja praktek itu harus ada organisasinya gitu loh supaya bisa mengadakan tersebut. Makanya untuk presentasi makanya kami buat apa organisasi himpunan mahasiswa sistem informasi itu jalan lagi gitu loh. Awalnya dari itu kita bukan berarti kita itu mahasiswa yang benar-benar apatis dan nggak peduli sama orang lain, itu enggak gitu loh. Kami itu cuma nggak suka dengan cara berpolitiknya gitu. Pandangan politik kita beda dengan orang-orang yang itu gitu. Jadi yang kalian harus pahami teman-teman, yang jelas pengalaman di kampus tentang organisasi, silahkan kalian ikut organisasi manapun nggak apa-apa. Yang jelas itu tadi yang tadi saya sampaikan, jangan tinggalkan aktivitas perkuliahan sedangkan itu sudah menjadi tanggung jawabmu kepada ya orang tuamu, teman-temanmu, dan yang mengharapkanmu seperti itu. Nah mungkin berawal dari itu tadi, kita itu tadi yang disampaikan sama Mas Fikri. Nah jadi kita mulai hidupkan kembali organisasi himpunan mahasiswa itu biar kita bisa presentasi. Jadi dulu itu kalau kita mau presentasi sama teman-teman itu bingung karena ya teman-teman yang lain sudah mengerjakan KP dan kita tidak punya mahasiswa untuk kita buat presentasi. Nah, padahal syarat KP itu kalau di kampus kita harus ada himpunan mahasiswanya yang menjadi peserta di situ. Nah, iya, ada pesertanya, ada yang pematerinya gitu loh. Kalau misalnya sebenarnya kita bisa ikut di prodi lain untuk presentasi itu, tapi masa aku harus ke prodi lain sih gitu loh. Maksudnya kita masih punya idealis lah dulu, anak muda yang masih udah aku punya sendiri, kita harus punya ini sendiri gitu. Jangan ikut ke prodi lain gitu loh, ngisin ke memalukan gitu. Ya. Terus pas pembuatan itu Mas Ardi yang paling paham nih. Soalnya yang paling intens di organisasi HIMSI ini Mas Ardi termasuknya. Kalau maaf teman-teman, saya perkenalkan ya. Kalau saya itu akrabnya panggilnya sama Mas Fikri. Nah, nama lengkapnya Mas Ardi Fikri Ardiana. Jadi kalau saya panggil Fikri jangan Fikri itu sopo ya. Ini saya perkenalkan. Itu ini yang paling paling keren. Jadi dulu itu apa ya? Udah mau menjelang ini ya, menjelang kita lulus kayaknya salah, menjelang semester 6. Jadi itu apa ya? Awalnya kan ada adik kelas, adik tingkat yang baru saja diterima di jurusan sistem informasi itu. Terus kita mau mengadakan makrab. Nah, salah satu itu adalah untuk menghidupkan organisasi biar nanti ada penerusnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling paling epic sebenarnya. Ada banyak rintangan pengorbanan juga. Kita mulai dari awal itu jadi dulu itu kita nggak bisa dapat uang organisasi. Sebenarnya kita sudah bayar uang organisasi itu di setiap bulan. Uang kemahasiswaan. Uang kemahasiswaan buat organisasi maksud saya. Uang dibayarkan setiap semester. Setiap semester gitu. Tapi kita nggak dapat lagi nih. Kita nggak dapat lagi gitu. Dan itu kan keadaannya, situasinya kita mau ngadain makrab dan kita harus butuh biaya gitu loh. Malam kearkaban kita butuh biaya gitu loh. Dan kita lobby akhirnya tetap boleh melaksanakan makrab, cuma kita harus prepare biayanya sendiri karena nggak biaya itu nggak turun gitu. Soalnya kita sedikit ya. Sedikit minoritas itu ya, pun disepelekan itulah. Sampai uang mahasiswa pun juga kemahasiswaan pun juga nggak turun gitu. Padahal itu hak kita. Ya wis rasa diomong. Jadi itu awalnya itu. Terus kita itu memutuskan untuk organisasi juga. Jadi yang sudah lama mati, ya maaf bukan mati tapi vakum lah. Vakum. Jadi sebelum angkatan kita itu sebenarnya ada organisasi. Sebenarnya ada organisasi HIMSI itu, tapi sudah berapa tingkat itu sudah vakum. Jadi setelah kita
pikir-pikir, oh kayaknya butuh nih kayak organisasi di kalangan himpunan mahasiswa satu jurusan, karena satu yang pertama mendekatkan komunikasi, terus kita bisa belajar bareng, misal sama kakak tingkat ataupun adik kelas, kan kita tidak Bener banget. kan kita tidak bisa eh, melulu di pelajaran yang kita ikuti, tapi kita harus berkembang eh, mungkin tanya sama kakak tingkat ataupun kita diskusi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Nah, akhirnya kita pada waktu itu kita buat rantar tip sendiri buat di sidang sendiri sama teman-teman, terus mengundang BEM, dan akhirnya terpilihlah. Saya nggak kepilih loh. Saya Ya terpilih, itu yang terpilih siapa, Mbak siapa? si ini Pak Wen, adik tingkat kita laki-laki. Si Dimas apa sebenarnya namanya? Dimas. Itulah yang namanya lah. Saya lupa Dimas juga lah. Nah, si Dimas ini adik tingkat kita yang cukup aktif lah, cukup tahu organisasi, jadi mungkin bisa membawa, dan sampai akhirnya pada saat ini masih ada jaringan komunikasi ya. Masih ada. Ya mungkin sekarang ini loh, malah sekarang itu aktif, maju. Kita jurusan kita sudah punya tempat sendiri, kayak ruang sendiri, sudah punya fasilitas sendiri gitu loh. Sudah banyak yang berkegiatan juga, kemarin juga berkegiatan sampai suratnya itu sampai di kantor saya. Saya bekerja di SMK dan itu kayak ada lomba yang dibuat di jurusan saya sendiri yang dulu organisasi ada kebanggaan. Jadi saya bangganya gini, saya dulu pernah mengusahakan inilah, maksudnya ngurip pakai, pernah menanam benih sedikit, sampai akhirnya saya dapat itu juga loh, dapat oh iya ternyata kegiatannya itu sampai di tangan saya sendiri gitu loh. Berarti alhamdulillah ya. Suratnya itu sampai di sana. Ini saya bangga banget, maksudnya bukan bangga ini gara-gara aku tapi bersyukur, oh ya berarti apa yang kita lakukan dulu itu bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Ya, benar sekali Mas Fikri. Ya alhamdulillah sekali. Kemarin juga saya tanya sama yang wisuda kemarin itu Mas siapa namanya? Sing barengnya Mbak Willy itu. Oh iya, si siapa ya? Akim. Yang itu saya tanya, terus sekarang kegiatannya kampus gimana? Terus alhamdulillah, itu MC gimana? Nah, ternyata masih eksis katanya, eksis. Terus malahan sekarang udah hampir kayak organisasi HIMSI yang lain, maksudnya himpunan yang lain gitu. Himpunan yang lain udah kayak itu yang TI sudah bukan anak tiri ya, minoritas lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, ya alhamdulillah sekali teman-teman, ya mungkin itu yang tadi sampaikan Mas Fikri, kita bukan anti organisasi di kampus, tapi kita mencoba berorganisasi dengan cara yang lain. Kita punya pandangan pandangan politik, karena emang organisasi sekecil apapun itu adalah bentuk terkecil dari sebuah politik gitu loh. Iya emang. Karena emang ada ketua, ada lain-lainnya, itu kan ada sebuah jabatan kepemimpinan gitulah ya, yang sangat lekat dengan politik gitu loh. Jadi ketika teman-teman juga biasanya sih orang-orang yang aktivis politik di kampus, biasanya kalau misalnya besar biasanya jadi DPR dan lain sebagainya, itu mengikuti ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Biasanya seperti itu, karena emang mahasiswa yang punya idealis seperti itu emang biasanya sampai masa tua mengakar sampai tuanya itu biasanya malah menjadi profesinya dia di masa depan. Gitu. Nah, yang uniknya dari himpunan kita ya, walaupun ya mungkin hanya 8 mahasiswa laki-laki, tapi dalam kegiatan apapun kita mencoba ikut ya, mencoba ikut. Salah satunya futsal antar fakultas waktu itu. Futsal antar fakultas. Jadi ada futsal antar fakultas diikuti satu universitas, dan coba bayangin dengan 8 anak ini bisa memenangkan, bisa menjuarai, itu kan sangat konyol sekali. Iya. Lawannya itu banyak banget loh. Misalnya gini, ada banyak orang dalam satu kelas, berarti ada banyak pemain cadangan ya kan. Misalnya mainnya itu beberapa menit ganti, aslinya berarti kan satu pemain itu bisa prima lah ya. Misalnya main berapa menit, nanti kita ganti lagi. Nah, kita cuma 8 orang gitu loh.
8 orang itu kurang. 8 orang Ya, aja ya. itu masih kurang gitu Oh, loh. ya, saya hitung. Itu ada yang main kan 5. Terus Mas Nur Latif itu juru doa. Terus yang satu official. Kan Official. penonton tinggal 1, ya itu aneh. Dan ternyata ya mungkin salah satu keberkahan Mas Nur Latif itu tadi ya. Nanti kita bahas juga tentang Mas Nur Latif. Saya jadi teringat. Jadi pas waktu futsal itu kita membatalkan ujian database. Sama Pak Mudi. Jadi, Pak tolong ujian diganti besok ya. Karena masuk final loh. Masuk final gitu. Jadi ya sangat unik lah. Ya mungkin bagi teman-teman semua dalam kondisi apapun di kelas kita. Jadi jadikanlah kelas kita itu sebagai keluarga kita. Keluarga, benar. Keluarga. Jadi tidak ada yang istilahnya hidup untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kita saling support satu sama lain. Jadi mungkin dengan keterbatasan ini kita bisa mampu meraih apa yang kita inginkan, seperti itu Mas Fikri. Ya mungkin ini juga ya kalau menurut saya. Jadi apa ya, kelas kita itu kayak anaknya cuma itu aja. Jadi karena emang kita itu punya keterikatan yang, jadi kita nganggap teman-teman itu adalah suatu keluarga sebenarnya. Sampai sekarang pun juga kalau misalnya ada teman-teman, ya keluarga kita, semuanya itu keluarga kita gitu loh. Karena apa ya? Karena emang apa ya? Ketika kita apa ya, sudah nyaman dengan kekonyolan orang-orang gitu loh, yang bahkan itu adalah faktor yang misalnya saya pernah gini. Saya mau cerita sedikit. Saya sudah lulus D3 kemarin sama Mas Simon juga satu angkatan, dan saya mencoba untuk kuliah lagi ke S1 gitu loh. Dan katanya yang paling dominan membuat nyaman itu adalah teman-teman gitu loh, teman-teman gitu loh. Misalnya kalau nggak ada teman-teman waktu itu kayak Simon, kayak Tata, kayak Latif, kayak Hasan dan teman-temannya yang lain, mungkin nggak tahu nasib saya mau gimana gitu loh. Dan sampai sekarang nggak diteruskan. Nggak diteruskan karena emang maksudnya tidak menemukan teman-teman yang bisa mensupport gitu loh. Karena emang teman-teman itu emang paling apa ya, kita itu sebenarnya beda-beda banget ya Mon ya. Tapi apa ya, ada bonding gitu loh. Ada misalnya ya, satu keluarga itu misalnya ada satu saja yang wah aku lagi galau gitu, mesti akan wah semua orang itu akan menjadi inilah, walaupun emang kadang care-nya itu nggak nggak langsung gitu instan, tapi di EJ dulu, diguyoni dulu, dibully dulu gitu loh. Tapi sebenarnya itu adalah apa ya, bukti kita saling support loh. Contohnya kamu ini kayaknya kamu pernah pengalaman di mana itu sampai ditalangi dana talangan. Ya. Jadi untuk teman-teman semua ya mungkin ini pengalaman kami. Jadi kalau di awal-awal mungkin semester 1, semester 2, semester 3 kita masih bisa ngeteh terus makan mie ayam. Itu mungkin siklusnya seperti itu. Siklus mahasiswa awal ya. Siklus mahasiswa awal. Jadi kita masih main ke ngopi dan lain sebagainya. Berarti, ini coba cerita lucu. Nah, tapi semenjak udah mulai masuk ke semester 4, semester 5 dan seterusnya, kita mau makan aja iman kalau apa itu. Kita tak tanyakan dulu sama kamu, sebenarnya kesulitan dulu itu apa? Karena ekonominya atau gimana, kok kenapa bisa apa ya, nggak punya uang atau nggak punya budget buat makan di kantin gitu? Nah, jadi seperti ini yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin bagian dari survive. Mau saya pengen bertahan tapi tidak ingin membebani orang tua dan teman-teman di sekeliling. Mau kalau nggak punya ya udah. Nah, sampai pada akhirnya saya diguyoni tuh, mau beli bakso aja ditalangi seperti itu Mas Fikri. Jadi ya itu menjadi bagian yang paling mengharukan sampai setelah lulus dan sampai bekerja, itu sangat terngiang-ngiang. Jadi ya itu tadi, kalau kita di kampus sudah kayak keluarga, mungkin ya enaknya di situ, mau talangi lah, mau misalkan yo es teh 2.000 ya, nah itu mungkin ya jadi bahkan 2.000 aja pun kadang nggak punya uang, eman sekali. Iya. Zaman itu pun kalau kita mau ngeteh maksudnya main anget lah petengnya seperti itu, tapi 2.000 itu menjadi
penolong penolong oh, Iya, iya. teman-teman oh. Nah ya mungkin itu pengalaman yang sangat sangat menyentuh lah bagiku. Kalau bagi saya sendiri dulu emang jadi gini, waktu awal masuk kuliah itu kan tetap ada uang saku lah dari orang tua gitu loh. Dan setelahnya itu kan karena emang saya lagi masih getol-getolnya sama broadcasting dan lain sebagainya Sama karena animasi ya. heeh, sama YouTube dulu kan ada Oh, awal-awalnya YouTube oh, bisa saya teringat dimonetize oh, gitu. Terus project pertama itu adalah gimana supaya di rumah itu ada akses internet gitu. Waktunya oh, oh, kelingan Indigo oh, ya, provider Indigo lah ya, provider Indigo yang sangat menyebalkan oh, gitu. oh, Heeh. oh. Jadi karena itu sacrifice loh, itu pengorbanan ketika saya minta kepada orang tua. modal Minta kepada aku mau pasang Indigo sendiri gitu loh. Pasang Indigo sendiri itu emang benar-benar saya datang ke Indigo terus persyaratan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, uangnya itu adalah hasil dari uangnya yang setiap bulan dibayarkan itu adalah hasil dari uang saku saya gitu loh. Uang saku setiap harinya. Jadi saya punya uang saku itu dulu ada uang bensin, ada uang saku. Nah, uang sakunya itu dibuat buat bayarin wifi, cuma tinggal uang bensin gitu loh. Dan ketika semester 2, semester 3 itu emang nasib saya sama Simon gitu loh. Saya nggak punya uang, cuma punyanya uang bensin tok gitu loh. Tadi misalnya buat ngeteh aja susah ya, emang susah gitu loh. Dulu sampai seperti itu gitu loh. Dulu sampai seperti itu gitu loh. Jadi apa ya? Jadi kalau Padahal kita nggak ngekos ya, itu di rumah ya. di rumah. Tapi makan aja susah di sekolah. Jadi kalau di semester 5 makan mie ayam itu beruntung sekali. Beruntung sekali itu loh. Beruntung sekali. Jadi semester 5, semester 6 makan mie ayam itu ya mungkin ada kelebihan rezeki ya. Ada rezeki. Kadang dulu juga saya sesekali ada project misalnya kayak foto video. Video. Saya jadi keinget ya. Jadi dulu itu kelas kita punya usaha kelas ya, usaha kelas. Jadi ini lucu. Jadi usaha kelas yang pertama itu kita jadi kemampuan teman-teman yang punya kemampuan edit video, kemampuan edit banner dan lain sebagainya seperti itu ya Mas Fikri. Terus kita buat usaha kelas. Nah, dulu kebetulan waktu itu kita ada pelajaran e-commerce sama Bu Nur Hasanah. Nah, itu jadi sekaligus praktek. Jadi kita dulu langsung ditembus ya. Kita buat project terus alhamdulillah ayel-ayelan pas waktu pengerjaan. Nah, sampai akhirnya kita lari ke kuliner. Pernah kuliner. Wah, ini yang paling konyol. Iya, paling konyol. Jadi gini, tadi saya ceritain ada beberapa teman yang namanya ada namanya Tata ya. Tata itu yang tadi teman. Jadi saya Sata sama Simon itu membuat usaha kuliner waktu bulan Ramadan itu loh. Jadi kan di kota kita walaupun kecil ya, Wonosobo itu walaupun kecil tapi setiap Ramadan tuh ramenya bukan main. Apalagi di daerah kota, di daerah kabupatennya itu ramenya bukan main ketika orang itu mencari makanan karena takjil bagian itu sangat-sangat laris. Nah, ide kita ya Allah saya harus tak bayar ya Allah. Masa Allah kelarin tuh. Jadi ide kita itu mau bikin usaha kuliner waktu Ramadan. Nah, salah satu yang kita cetuskan karena teman kita juga punya kebun kelapa ya, salah satunya adalah es degan gitu loh. Nah, iya ini sangat lucu soalnya. Coba kamu ceritakan sebentar. Ya, jadi kita planning sebenarnya udah lama. Planning udah lama, tapi pas actionnya itu H-2 Ramadan kayaknya. H-2 ya. H-2 Ramadan. Terus kita cari barang. Nah, yang menjadi kekonyolan kita. Jadi kita karena belum pengalaman sama sekali ya. Kita buka semua. Jadi kita 20 kelapa, kita buka semuanya, terus jadikan satu satu wadah gitu loh. Dan itu kalau kita nggak mikir kalau misalnya itu nggak laku hari itu gitu loh. Kita mikirnya untung aja gitu. Maksudnya itu masih anak kuliah ya, masih anak-anak ya. Bilangnya yang manis-manis gitu. Bilangnya yang manis-manis gitu loh. Jadi
pas waktu pertama. Jadi jualan pertama ya, Wik. Jualan Hari pertama, hari pertama. hari-hari pertama jualan, Hari pertama jualan. itu sore lah ya, kita sore dari emang keadaan cuaca itu dari Kertek itu emang masih panas, Masih panas, masih panas, masih cerah gitu loh. Sampai di di tempat lapak, kita buka lapak, kita siapkan dan sebagainya, hujan deras itu hari itu. Hujan yang selebat-lebatnya lah. Jadi itu kan lapaknya itu di pinggir jalan, jadi kita nggak punya venue atau apa yang buat nutupin atasnya gitu Heeh. loh. Jadi cuma kita bermodal sama payung yang warna-warni pelangi itu kan, kalau kalian Sama tahu, meja. sama meja gitu. Kita bawa meja sendiri itu by the way. Heeh. Dari Kertek ke kota itu Bawa ya meja. meja dan bawa hal yang lain, pakai motor, itu bisa dibayangin ribetnya kayak apa ya. Ya wah gitu loh. Sampai di sana itu hujan lebat dan keadaannya pun juga, misalnya sebenarnya barang kita enak, barang kita itu enak dan menjual, cuma kita itu nggak beruntungnya hari itu hujan gitu loh. Hari itu hujan terus otomatis lah customer nggak bisa milih-milih karena emang hari itu hujan, dan sampai sore, sampai maghrib yang 20 buah degan. 20 buah kelapa itu, 20 degan itu nggak habis, nggak terjual. Beberapa terjual. Ada yang terjual. Tapi nggak habis. Dapat 26.000 atau berapa itu? Iya itu ya Allah, masih ada fotonya, nanti kita bisa buat kenangan. Jadi setelah sampai rumah, jadi kita sholat maghrib, buka, terus kita hitung ya Wik. Nah itu teringat di rumah gue ya. Dan itu keadaannya juga pulangnya tuh bener-bener hujan gitu loh. Masih hujan. Jadi bisa dibayangin kan, habis nggak laku kehujanan gitu. Itu antara air hujan dan air mata itu nggak bisa dibedain lagi gitu. Ini yang netes apa gitu loh. Perih gitu loh. Emang perih. Nah, terus udah kan, itu udah selesai hari pertama. Terus hari kedua kita mau jualan ya. Kita mau jualan, terus kan kita hasil yang kemarin kita masukkan ke kulkas ya. Nah, terus hari kedua kan kita cek, ternyata udah jadi ciu. ya jelas sudah busuk semua. Ya ini makin gimana ya. Apalagi kan ada ininya, ada banyak gula kan. Berarti itu kan membantu fermentasi sekali. Itu 2-3 hari udah ciu itu. Dan mulai hari itu kita berhenti nggak jualan lagi. Nanti jualan lagi. Jadi kalau teman-teman ngejek kita itu, loh degan ciu nih, udah nggak jualan lagi nih lah. Nah, itu emang sampai mejane itu diambil pas udah mau kita udah mau liburan kuliah itu. Udah mau mendekati lebaran malahan itu ya. Udah mau mendekati lebaran, mejane belum diambil. Nah itu sangat konyol sekali, tapi itu menjadi pengalaman bagi kita untuk ya mungkin kalau kita ada planning ya direncanakan lebih sebelumnya, terus actionnya ya kalau itu dipertimbangkan lah. Misalnya kalau ada mahasiswa atau rekan-rekan yang masih mahasiswa dan pengen berwirausaha ya, emang itu nggak segampang yang kalian kira gitu loh. Jangan kira usaha itu ya manis aja gitu loh. Karena emang di dalam usaha pun juga banyak sekali hal-hal yang beresiko, yang kerja keras dan lain sebagainya. Itu emang butuh banget di area kita menjadi